Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa filah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan izin Allah, kudrat Allah, iradah Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, dan kita bisa mengikuti, menyimak di acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah pengajian insya Allah. Pengajian apa? Ya, pengajian seadanya, ngobrol. Seperti itu. Karena yang namanya ngaji, mengkaji, yang penting kita mengerti, seperti itu. Kita membaca Al-Quran, kita menjelaskan hadis, khobar, athar, as-sunnah, yang kita terangkan, yang kita jelaskan. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya kadang-kadang tidak begitu ada gunanya, seperti itu. Contohnya seperti apa? Ya, kalau kita berbicara Quran, Allahu ta'ala fil Quran, tek. Berbicara hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tek. Tapi setelah kita perhatikan, oh kelakuannya biasa. Dengan tetangga biasa, dengan teman biasa, dengan saudara biasa, enggak ada lebihnya maksudnya. Lebih apa? Ya maksudnya yang agamis lah. Misalkan apa? Misalkan dia banyak uang, ya banyak sedekahnya. Dia punya makanan, ya banyak memberinya. Dia pada orang ada sopan santunnya, itu kan namanya ada kelebihan. Tapi ini yang dibicarakan Al-Quran, yang diterangkan al-hadis, as-sunnah, khobar, athar, dan kaul-kaul ulama. Tapi kelakuannya biasa-biasa. Itu sebenarnya bukan salah Al-Quran, bukan salah al-hadis, bukan salah as-sunnah, bukan salah athar, khobar, bukan. Ini kita sebenarnya belum mengerti seperti itu. Belum mengerti apa tujuan arti daripada yang kita baca. Seperti itu. Ya seperti kita punya buah kelapa. Banyak, bagus-bagus kelapa itu. Tapi kalau kita tidak mengerti untuk apa ini, ya kayaknya tidak begitu berguna, seperti itu. Ya ilmu pun sebenarnya seperti begitu. Kalau kita hadis, Quran, kitab-kitab kalau ulama kita baca, tapi enggak mengerti. Yang bedanya dengan itu, kelakuan kita biasa-biasa saja, enggak ada perbedaan gitu, enggak ada nilai perubahan lebih baik, seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ya yang penting kita di dalam ngaji itu ngerti, seperti itu. Ngerti apa? Ya seperti di dalam syair ada yang berbicara begini. Kam hasanat ladzatan. Seperti ya tidak sedikit, ya tidak sedikit yang kelihatannya bagus, kita kan, yang kelihatannya bagus, memukau gitu kan, tapi ternyata lil mar'i qatilah, dia ternyata itu mematikan, membahayakan. Min haitsu lam yadri inna sama piddasan. Ternyata di dalamnya
racun seperti itu. Itu kalau kita memang mengerti, membaca, wah ini sesuatu masalah kayaknya benar-benar memikat, memukau. Tapi kalau kita mengerti, berpikir, masuk, wah ini bahaya nih. Luarnya indah, luarnya bagus, mulus, tapi ini dalamnya ini racunnya, nanti akibatnya bakal berbahaya. Kita akan mengerti. Tapi kalau kita tidak mengerti di dalam hal sesuatu apapun, ya kita selonong boy saja seperti itu. Jadi yang penting itu adalah kita mengerti. Harus kita mengerti di dalam hal membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab kita. Jadi harus benar-benar mencerna otak kita seperti gitu. Jadi bukan hanya sebatas mengerti saja, maksudnya itu harus benar-benar masuk, mencerna ke dalam hati. Oh ini tujuannya apa ya, gitu kan? Ya seperti gini. Ada hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanih, misalkan. Ini kan kita mengerti apa? Oh iya, jadi yang namanya orang Islam itu adalah yang menyelamatkan terhadap Islam yang lain, menyelamatkan dari lidah, dari tangan. Mengerti seperti, jadi mengertinya hanya baru di mulut, tapi dia tetap dengan tetangga, misalkan tidak mau melindungi, ngomong sama tetangga, sama orang, sama siapapun, misalkan asal keluar, berarti kan dia tidak benar-benar merasuk ke dalam hati gitu. Seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya ya al-fakir ini malah. Jadi hanya sebatas itu kita. Jadi kita Quran mengerti, hadis mengerti, tapi tidak merasuk ke dalam jiwa seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi oleh Allah, setelah kita mengaji, setelah kita mengerti, langsung merasuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga kita bisa melaksanakan yang seutuhnya, yang benar-benar diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih, memilah. Kita harus benar-benar bisa mengertikan mana yang akan mencelakakan kita dan mana yang akan membahayakan kita, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya apa? Artinya jangan melihat casing lah, seperti itu. Jangan melihat casing apapun itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang casing itu bisa menipu kita. Ketenaran, kehebatan, itu belum tentu baik, bagus, istimewa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus waspada seperti itu. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, apabila kita ingin punya pasukan dari kalangan jin, ya. Dari kalangan jin bisa taklukkan kerajaan jin, rajanya dan rakyatnya tunduk semua, ya otomatis berarti kita menundukkan rajanya. Kalau rajanya tunduk kepada kita, ya otomatis rakyatnya pun tunduk mengikuti rajanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua Al-Fakir ke acara inti, ya ringankan tangan untuk subscribe yang belum, ya. Yang belum subscribe juga like dan share video ini nanti kepada teman, saudara, kenalan, keluarga, ya siapapun lah, supaya kemanfaatannya lebih umum, ya, lebih banyak, lebih luas seperti itu. Adakah ini gunanya? Ya sangat berguna lah, sangat berguna. Gini, kita punya rakyat di kampung ada penduduk misalkan 300 orang,
terus tunduk kepada kita, ya luar biasa. Apalagi ini kita menundukkan atau punya rakyat sekerajaan, walaupun dari jin, tetap kesetiaannya insya Allah tidak akan mengalahkan manusia kesetiaannya, insya Allah, dengan izin Allah gitu kan. Caranya gimana? Ya pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Nabil Mustafa Sayyidina Habibina Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyatul sufliyah, khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musallatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan hadrati Nabiul Adam wa Abu Hawa wa Nabiul Ibrahim wa Nabiul Musa wa Nabiul Isa wa Nabiul Sulaiman wa Nabiul Daud wa khususan ila hadrati Nabiul Hadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, khususan hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, khususan hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdamil Afghanistan, khususan hadrati Syekh Ustadz Man Ajajani hadza, khususan hadrati Abi wa Umi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita jangan lupa bacalah surat Al-Fatihah 1 kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai walad dhalin. Apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini ya tulis ya. Ya tulis, dan kalau tidak ditulis juga lihat nanti di kolom deskripsi ya. Jadi Al-Fakir setiap mengijazahkan Al-Fakir selalu ditulis di kolom deskripsi. Kalau misalkan ada yang tidak tertulis, ya silahkan para sahabat-sahabat Al-Fakir silahkan tanya ke Al-Fakir di kolom komentar seperti itu, atau di kolom komentar ya. Kalau nanti Al-Fakir diisi di kolom deskripsi seperti itu. Setelah kita membaca hadarat ini, baca auratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbih wa may yazig minhum an amrina nudhiku min adzabi sa'ir ya'maluna law may yasha mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiyat i'malu ala dauda sukra wa qalilu min ibadiyas syakur. Ini dibacanya 200. Dibacanya 200, terus dibacanya setiap habis sembahyang fardu, dan setiap atau selagi kita membaca ini kita bakar wangian setangi seperti itu. Jadi sampai selesai 200 langsung habis setangi dikasih lagi. Kalau sudah habis kasih lagi sampai 200 kali itu dibaca. Ini kita wirid 41 hari. Puasa kita, puasa mutih ya. Mutih ala aribat ya, ala aribat manbal hikmah. Jadi nasi putih ya, nasi putih dengan garam atau tempe atau tahu, tapi bumbunya hanya garam saja seperti itu. Dan minum juga, minumnya air bening saja, jangan air teh, jangan air susu, jangan air kopi seperti itu. 21 hari. Nanti kita pada hari yang ditentukan kehendak Allah, nanti kita bisa berada di alam jin seperti itu. Jadi kita padahal kita lagi wirid itu, padahal kita wirid di kamar kita, tapi lagi wirid, beres wirid, kita bukan di kamar gitu. Di apa? Kita berada di satu negara yang mana negara itu sangat indah luar biasa, dikelilingi saluran air ya, dikelilingi danau lah, dikelilingi danau memutar. Danau itu dikelilingi danau sebenarnya, sekelilingnya danau, dan danau itu sangat indah sekali, dan daerah itu pun sangat indah sekali. Itu ternyata itu adalah
daerah jin, di kerajaan jin. Jadi nanti kita lagi wirid itu, nanti ada menghadap kepada kita yang naik apa ya, naik tunggangan lah, naik kuda mewah, naik kuda besar mewah. Terus ya namanya raja lah, seperti gimana lah. Nanti itu dikawal dan diikuti oleh jutaan pengikutnya, ya rakyatnya. Itu nanti si raja itu kepada kita bertanya gitu. Tapi awas, wirid jangan sampai berhenti. Setelah ada raja menghadap ke kita dengan rakyatnya, wirid enggak usah wa mirajin, enggak usah. Jadi langsung aja i'malu ala Dauda syukra wa qalilu min ibadiyah syakur. Itu adalah ujungnya ayat itu. Kan kepanjangannya begini, wa minajinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbi wa may yazig minhum an amrina nudhiku min adzabi sa'ir ya'maluna lahu may yashau mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Itu. Terus terakhirnya i'malu ala Dauda syukra wa qalilu min ibadiyah syakur. Jadi kalau raja jin dengan rakyatnya lagi merangsek atau lagi nyamperin ke kita geder ya, dari i'malu ala Dauda syukra wa qalilu min ibadiyah syakur. Jadi ujung ayat itu. Tuh nanti itu kita jangan takut, itu semua tunduk itu ke kita. Nanti nanya si raja jin itu nanya ke kita, tujuan kita apa-apa, ya nanti kita utarakan saja ya keinginan saya, istilahnya kamu sekalian, kamu dan rakyat kamu tunduk dan manut dan khidmat taat kepadaku untuk melayaniku, ya gitu aja. Nanti ya selanjutnya ya nanti kita yang tahu ya, yang mengamalkan nanti selanjutnya apa perjanjian kita dengan dia ya, seperti itu. Nanti biasanya kita dikasih satu cendramata oleh dia, yang mana cendramata itu biasanya untuk memanggil dia kalau kita ada kepentingan, ada keperluan. Jadi sebenarnya sangat berguna ini. Kalau kita untuk misalkan nih untuk pemilihan kepala desa, untuk pemilihan presiden sekalipun, ini bisa dipergunakan sebenarnya. Jadi bisa kita dipergunakan. Jadi walaupun tidak dicoblos oleh manusia, ya yang nyoblos itu ya itulah rakyat jin berapa juta tuh kita bisa menang. Sebenarnya sangat luar biasa ini. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah sangat besar manfaatnya. Apapun yang kita pinta, apapun yang kita suruh, beliau menuruti kita. Ini adalah keampuhan, kematian, keagungan surat jin, seperti itu. Jadi jin tunduk ke kita, bukan kita tunduk ke jin. Jin taat ke kita, bukan kita taat ke jin. Seperti itu. Jadi hal inilah kadang-kadang kalau kita belum mengerti, tidak mengerti, langsung suudzon, ya langsung kita ngecaprak kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya tiada lain tiada bukan ya, pada hakikatnya kita dzikrullah saja. Cuman ya karena memang keagungan Al-Quran lah seperti ini, seperti itu. Jadi benar-benar Allah membuktikan manusia adalah makhluk yang sangat mulia, sehebat, sesempurna apapun kerajaan jin, kepangkatan jin, tetap kalau kita baca ayat Al-Quran ini justru akan tunduk kepada kita, akan taat kepada kita, dan akan melayani kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi inilah Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan suara Al-Fakir, yang mendengar, yang menyaksikan Al-Fakir lillahi ta'ala. Dan kalau ada yang kurang jelas, ya silahkan tanya ya ke Al-Fakir. Ini adalah ya sebenarnya sih ini jarang sekali untuk dipublikasikannya, karena Al-Fakir bilang ya, Al-Fakir sering menemukan orang-orang yang
suka dibohongi oknum-oknum al-hikmat seperti itu. Bisa ini, bisa itu, ternyata tidak. Jadi daripada kita nurut ke orang yang tidak jelas, yang memang belum bisa, lebih baik kita yang bekerja seperti itu saja. Tapi Al-Fakir tidak menyarankan, tidak menyuruh ini. Cuma Al-Fakir hanyalah berbagi saja seperti itu. Hanyalah berbagi saja. Dan tujuan Al-Fakir tiada lain tiada bukan karena ini adalah Al-Quran. Al-Fakir tujuannya adalah untuk mengajak andai tolan saudara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan Al-Fakir berpesan, kalau kita benar-benar diijabah oleh Allah, jangan sampai dipergunakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang tidak dibenarkan oleh agama, kita pergunakan untuk kebaikan. Kita pergunakan untuk kemaslahatan. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah nanti, di waktu kita perhitungan amal baik kita nanti. Siapapun, manusia ataupun jin, kita akan disidang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah, sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Siapapun manusia tidak akan lepas daripada salah dan hilaf, karena itulah sifat manusia. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.